Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa sekalian, di dalam tradisi filsafat senantiasa mengajarkan kepada seorang untuk melihat kenyataan dunia ini dengan menggunakan metode atau cara fenomenologi. Cara fenomenologi adalah cara di mana fenomenologi itu sendiri berasal dari kata fenomenon dan logos. Fenomenon adalah gejala, logos adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang membahas tentang gejala-gejala, tentang tanda-tanda atau tentang simbol-simbol yang tampil. Karena itu, bagaimana kaitannya dengan Al-Quran? Kalau kita mencoba menggunakan metode ini untuk mengkaji tentang kebenaran Al-Quran, ini sungguh sangat terpuji bagi kita dan akan menemukan kebenaran Al-Quran secara esensial. Salah satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallah yasjuda lahu man fis samawati wa ma fil ard was-samsu wal qamaru wan nujumu wal jibali was sajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al-azab. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa semua yang ada di atas bumi dan di bawah kolom langit pada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Wasamsu, matahari taat secara kausalitas. Matahari itu setiap waktu selalu memancarkan cahaya. Wal qamaru, bulan juga memberikan penerang di tengah malam bagi orang-orang yang mencari nafkah di laut, di gunung. Wanujum, dan bintang-bintang. Bintang punya cahaya dan manusia menjadi pintar dengan adanya ilmu astronomi tentang perbintangan. Wajibalu, gunung-gunung yang ada. Wasajaru, pepohonan. Wadawab, sampai dengan hewan-hewan melata. Wa katsirun minan nas, dan ada sebagian manusia yang banyak yang senantiasa melakukan kebaikan dan sujud kepada Allah. Wa katsirun haqqo alaihi al-azab, dan ada sebagian juga manusia yang mengazab dirinya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau ada sudah dihinakan oleh Allah, tidak ada yang memuliakan. Karena itu pemirsa sekalian, bagaimana metode fenomenologi ini kita gunakan untuk melakukan kajian terhadap ayat Al-Quran. Di dalam fenomenologi ada reduksi namanya, ada penyaringan, ada reduksi fenomenon, ada penyaringan tentang gejala, disaring atau difilter. Yang kedua, reduksi kritis. Kita mau melakukan suatu penelitian itu terhadap gejala yang ada, bukan hanya kita percaya terhadap
penampakan. Contoh, pohon kelor. Kita tidak hanya mengatakan ini pohon dan daun buah kelor, tetapi harus memberikan suatu kritik. Apakah buah kelor ini yang memberikan informasi terhadap subjek saya ini, atau saya yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap pohon kelor itu? Yang di atas ada reduksi editis, menghubungkan antara yang realitas aspek dengan karakter. Dan yang terakhir, reduksi transendental. Bagaimana reduksi-reduksi ini kita kaitkan dengan firman Allah tadi? Alam tara anallah. Yasjuda lahu. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa semuanya ini sujud kepadanya? Perhatikan, yang dimaksud adalah fenomena, gejala. Gejala ini bukan muncul dengan sendirinya dan bukan saja dengan kausalitas, tetapi sunatullah. Ingat, kausalitas itu terkadang berhenti pada kausa prima dan tidak bisa menemukan apa itu kausa prima, penyebab utama. Aristoteles pernah mengatakan, penyebab pertama adalah dia Tuhan. Al-muharrikul ladzi la yataharrak, penggerak yang tidak digerakkan oleh gerak lain. Berarti penggerak pertama itulah Tuhan. Yasjuda lahu, sujud. Sujud kalau kita memahami secara tekstual, langsung sujud Allahu Akbar, ruku, sujud. Bukan sujud itu yang dimaksud. Sujud penuh pertimbangan dan sujud tidak melalui pertimbangan. Sujud tidak melalui pertimbangan, itulah wasamsu. Matahari itu taat, sujud kepada Tuhan. Kenapa? Dia menerangi cahayanya untuk kebutuhan makhluk. Berarti matahari menerangi cahaya itu adalah fenomena. Kemudian bulan di malam hari, orang bisa menggunakan, memanfaatkan untuk kepentingan hidup. Kemudian gunung-gunung, dimanapun sumber energi, sumber tambang, sumber emas, sumber besi, sumber seng, ya, helium, belium, dan seterusnya dalam istilah kimia. Dan pepohonan, sumber kehidupan sebagai kebutuhan manusia untuk dimakan maupun untuk dipakai sandang dan pangan. Kemudian wadawab, ini hewan melata yang mikrobiologi, semuanya bermanfaat. Sampai manusia itu gejala fenomena, namanya reduksi fenomena. Yang kita mau masuki yang tahap kedua adalah reduksi kritis. Apakah matahari, apakah bintang, apakah bulan, apakah gunung-gemunung, pepohonan, hewan melata, sampai manusia, sujud itu karena atas kesadarannya atau karena Allah? Semuanya karena Allah. Wa man tasya'u illa ayyasha Allah. Inilah pemirsa sekalian. Jangan dianggap bahwa filsafat itu membuat manusia sesat. Tidak, justru dengan berfilsafat kita akan meyakini dan membenarkan bahwa innad dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang mulia, agama Islam, agama rasional, agama teknologis, agama sains, dan agama all aspek. Kan itu pemirsa sekalian. Reduksi editis. Ternyata matahari, bulan, bintang, sampai pepohonan, sampai hewan melata, dia betul-betul memiliki karakter dan taat, tidak melalui pertimbangan, tidak melakukan pelanggaran. Adakah matahari yang korupsi? Adakah bulan yang maksiat? Adakah bintang-bintang yang menzalimi yang lain? Dan adakah gunung-gemunung, pepohonan yang senantiasa mengkhianati terhadap pemerintah? Tidak ada. Justru manusia wa kasirun haqqa alaihil azab, dia menentukan azabnya.
di siang hari, cahaya matahari, dia melakukan transaksi-transaksi kejahatan. Di malam hari, dilakukan transaksi-transaksi kejahatan. Ini manusia berbeda dengan makhluk yang lain, yang secara makrokosmos kita adalah mikrokosmos. Ketika kita masuki pada wilayah reduksi fenomena transendental, semua yang kita lihat, langit, bumi, matahari, bintang, bulan, gunung-gunung, pepohonan, itu adalah apa? Ada yang menggerakkan. Secara transendental, semuanya taat kepada Allah, dan Allah telah mengatur semua yang ada di sini melalui hukum sunatullahi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur karena kesibukannya untuk mengatur semua alam beserta isinya. Karena itu, kesimpulannya pemirsa sekalian, tidak ada alasan manusia untuk mengingkari suatu realitas yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena itu, filsafat sebagai alat untuk mengenal lebih dalam tentang apa rahasia-rahasia yang ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita lebih dekat dan lebih yakin bahwa Allah adalah segalanya dalam kehidupan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimanapun pintanya orang, bagaimanapun kaya, bagaimanapun kuasanya orang, kamu semua, sesungguhnya kita semua ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya sebagai sebuah renungan dalam rangka meningkatkan iman dan memperluas wawasan pengetahuan tentang apa arti Islam, agama rasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.